الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب اليقين والتوكل، وهذه الترجمة أفردها رحمه الله لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب، ألا وهما اليقين والتوكل. واليقين هو قوة الإيمان وانتفاء الشك والريب عن القلب، بحيث يكون الإيمان راسخا وثابتا في القلب لا شك فيه ولا ريب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو زوال الشك، يكون القلب فيه الإيمان وفيه الثبات على الإيمان، ولا يكون فيه أدنى شك أو أدنى ريب. والتوكل هو اعتماد العبد على ربه سبحانه وتعالى وتفويض أموره كلها إليه في ظاهر أمره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل من ثمرات اليقين. متى كان العبد على يقين وقوة إيمان أثمر ذلك قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وجميع شؤونه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah agar melimpahkan salawat dan rahmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang, Radio As-Sunnah dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membuat suatu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau beri judul dengan bab al-yaqin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Judul ini disengaja disendirikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang yakin dan tawakal, karena Imam Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan tentang dua amalan hati yang sangat agung, yaitu yakin dan tawakal. Merupakan dua amalan hati yang sangat agung, sangat penting. Adapun yakin, yaitu kuatnya iman, kuatnya iman dan tegarnya iman serta hilangnya keraguan, hilangnya keraguan dari hati seseorang, di mana iman seorang rasih kokoh dalam hatinya dan sama sekali tidak ada keraguan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang sama sekali. Artinya tidak ada sedikit pun kebimbangan dan keraguan dalam hati mereka. Yang ini menunjukkan akan kokohnya iman dan tegarnya iman, dalam hati mereka, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati-hati mereka. Adapun amalan hati yang kedua yang sangat penting pula itu tawakal. Tawakal adalah al-i'timad ala Allah, yaitu seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tafwid, yaitu dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya, baik perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Dalam mengambil manfaat, dalam ingin meraih manfaat, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan juga tatkala dia ingin menolak kemudaratan dari dirinya, dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang imannya semakin kuat dalam hatinya, maka sikap tawakal dia, sikap penyerahan diri dia, pasrahnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, Oleh karenanya
Barang siapa yang keyakinannya dan imannya semakin kuat, maka akan semakin tinggi pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. أورد رحمه الله أولا في اليقين قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا مثال عالي جدا ورفيع في بيان تحقيق اليقين وبلوغ هذه الدرجة العالية الرفيعة، اليقين بالله وبوعده. وهو مثال يبين لنا الحال العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم مهما اشتدت بهم الأمور وعظمت الكروب وتكالب عليهم الأعداء فهم على يقين بالله أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن يدفع عنهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولنتأمل في هذا الموقف العصيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. والمراد بالأحزاب الطوائف الكافرة المشركة المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، الذين تكالبوا وتجمعوا من الجهات المختلفة وجاءوا إلى المدينة، وكان عددهم 10,000 بالعدة والعتاد والخيل، وجاءوا للمدينة وحاصروا المؤمنين في المدينة بغية القضاء عليهم. فالذي ينظر ذلك العدد القليل في المدينة مقارنة بهذا العدد الكبير من العدو الذي حاصر المدينة، وأيضا اليهود تواطؤوا معهم، وكان اليهود في جهة المدينة من ناحية الجنوب، والمشركون جاءوا من جهة الشمال، فكان أمرا عصيبا وموقفا مهيلا. وفي ذلك قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالناس في ذلك الموقف انقسموا قسمين: قسم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا انعدام اليقين وعدم وجوده. الله وعد المؤمنين ولا يخلف وعده بالنصر والعز والتمكين والقوة. هؤلاء لما عاينوا هذا الأمر العصيب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي أننا في موطن لا يكون لنا فيه إلا الهلاك. فهذا فيه ذهاب اليقين، وهذا يحصل من المنافق ومن من في قلبه مرض بضعف الإيمان وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى. فهذا قسم. والقسم الثاني أهل اليقين، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف، وهي قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهذا موضع الشاهد، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي أنهم على يقين بوعد الله بنصر المؤمنين وإعلاء دينه والدفاع عن أوليائه. قال: وصدق الله ورسوله، فكانوا على يقين وثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الثمرة: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني لم يزدهم ذلك الموقف إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتسليما لأمره وحكمه جل وعلا. فهذا مثال عظيم يبين لنا تحقيق اليقين بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan pertama kali ayat tentang amalan keyakinan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum mukminin melihat al-ahzab, yaitu kaum musyrikin, ya, yang kelompok-kelompok yang mereka telah bersatu, ya, berserikat untuk melawan kaum mukminin, apa perkataan kaum mukminin? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan hal ini semakin menambah kaum mukminin keimanan dan semakin menambah sikap penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang suatu contoh yang sangat tinggi, ya, tentang bagaimana derajat yang sangat tinggi tentang pewujudan keyakinan dalam hati-hati kaum mukminin, dalam hati-hati para sahabat. Mereka sampai pada tahapan demikian, ya. Tahapan yang sangat tinggi dari keyakinan para sahabat. Tatkala mereka dalam kondisi sangat terdesak, ya, dan kondisi yang sangat genting, di mana kaum musyrikin berkumpul dan bersatu padu untuk menyerang mereka, dan musuh sudah ada di hadapan mata mereka, maka mereka semakin yakin dan semakin menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala padahal kondisi yang sangat genting tatkala itu. Mereka yakin firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Marilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merenungkan dan mengamati, ya, kondisi yang sangat sulit tatkala itu, yang sangat genting tatkala itu, yang sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini Al-Ahzab, ya, tatkala kaum mukminin melihat Al-Ahzab. Siapa mereka itu Al-Ahzab? Al-Ahzab yaitu Tawaif, yaitu kumpulan-kumpulan kaum musyrikin yang mereka datang dari berbagai penjuru dan mereka bersatu padu. Mereka datang dari berbagai penjuru di Jazirah Arab dan mereka bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin. Niat mereka apa? Niat mereka menghabisi kaum mukminin tatkala itu. Dan jumlah mereka itu sangat banyak tatkala itu, berjumlah sekitar 10.000 pasukan perang, ya. Pasukan perang yang sangat kokoh tatkala itu dengan persiapan yang sangat matang, dengan kuda-kuda pilihan, ya. Kondisi yang sangat kokoh yang mereka miliki tatkala itu. Mereka mengepung kaum mukminin. Tujuan mereka cuma satu, ingin menghabisi kaum mukminin. Ya. Sementara kita bandingkan dengan jumlah kaum mukminin yang sangat sedikit di kota Madinah, ya. Yang sangat sedikit, yang sekitar 3.000, sementara pasukan kaum musyrikin 10.000 jumlahnya, tentunya jumlah yang tidak sebanding. Di lain sisi, kaum Yahudi, ya, mereka telah bersepakat dengan orang-orang musyrikin untuk menyerang kaum mukminin. Kaum Yahudi mereka bersiap siaga di daerah selatan kota Madinah. Sementara kaum musyrikin yang jumlahnya begitu banyak telah siap siaga di daerah utara utara kota Madinah. Jadi kaum mukminin dikepung dari arah utara dan dari arah selatan. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Dan tatkala itu kaum mukminin benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan digonjang-ganjingkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Artinya menggambarkan keadaan yang sangat genting. Tatkala timbul kondisi yang sangat genting tersebut, muncul dua model manusia tatkala itu. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang ragu, orang-orang yang hilang keyakinan mereka tatkala melihat musuh sudah berkumpul di hadapan mata mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perkataan mereka, "Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Ya, tatkala kaum orang-orang munafikin dan juga orang-orang dalam hati mereka ada penyakit, melihat kondisi yang sangat genting tersebut, mereka segera berkata, "Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala, janji Allah hanyalah tipuan saja. Janji Allah dan janji Rasulullah hanyalah tipuan saja." Ya. Katanya mana katanya menang sementara musuh di hadapan kita begitu banyak. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala jika berjanji, Allah tidak akan menyelisih janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala kaum munafikin dan juga orang-orang dalam hati mereka keraguan, hati mereka penyakit, imannya lemah, tatkala mereka melihat langsung jumlah yang begitu besar, pasukan kaum musyrikin yang begitu besar dan dengan persiapan yang sangat penuh, ya, maka hilanglah keyakinan mereka. Ya. Perkataan ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya penyakit karena lemahnya iman mereka.
dan lemahnya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan tidaklah Allah berjanji dan tidaklah Rasulullah berjanji kecuali hanya menipu saja. Adapun jenis manusia kedua, ya, jenis kelompok kedua yang menghadapi kondisi yang sangat genting ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, para sahabat ahlul yakin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka, inilah yang dikisahkan oleh Allah dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan, tatkala ra'al mu'minul ahzab, tatkala kaum mukminin para sahabat melihat begitu besar kaum musyrikin dengan jumlah dan kekuatan, semakin menambah keimanan mereka. Mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh." Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan mereka semakin gentar, bahkan mereka semakin yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka. Mereka sangat yakin bahwasanya Allah akan membela mereka, dan bahkan mereka berkata, "Wa sadaqallahu wa rasuluh." Dan sungguhlah benar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka pun dengan penuh keyakinan yakin bahwasanya Allah akan membela wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kokoh di atas keimanan mereka, kokoh di atas keyakinan mereka. Oleh karenanya hasilnya, ya, hasil yang indah, membuahkan keyakinan mereka ini membuahkan buah yang sangat indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tidaklah menambah mereka dengan jumlah pasukan kemusyrikan yang sangat besar tersebut, bukanlah semakin menggentarkan hati mereka, tetapi semakin menambah keimanan mereka dan semakin menambah sikap penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan contoh yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat dalam masalah yakin kepada Allah dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها أيضا بيان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. والآية نزلت لبيان حالهم وقوة إيمانهم وثبات قلوبهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى، حيث نزلت هذه الآية الكريمة بعد أن حصل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من شدة وكرب في غزوة أحد، وأصابهم القرح والجروح. فلما كانوا من صبيحة يوم أحد، لما أصبحوا من يوم أحد، ندب النبي عليه الصلاة والسلام وحثهم، حث الصحابة على النهوض في طلب العدو لإرهابهم. وهذه تعرف في كتب السير بغزوة حمراء الأسد، وكانت تلي غزوة أحد في اليوم الذي يلي يوم أحد. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالنهوض وأن لا يخرج معه إلا من شهد أحدا، فلم يخرج معه عليه الصلاة والسلام إلا من شهد أحدا، ولم يأذن عليه الصلاة والسلام لأحد لم يشهد أحد بالخروج إلا جابر بن عبد الله، فكان أبوه استخلفه في بناته وقتل أبوه يوم أحد، فأذن له النبي أن يخرج معهم. نهض المسلمون كما أمرهم الله، كما أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم مثقلون بالجراح في اليوم الذي يلي يوم أحد مباشرة، وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد. وحمراء الأسد جبل أحمر اللون جنوب المدينة من جهة مكة، بعد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، بعده ب20 كيلومتر تقريبا يبرز جبل لونه أحمر. فلما بلغ المسلمون ذلك الجبل الذي هو حمراء الأسد، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله
وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أي مع هذه الشدة والبلاء والموقف العصيب الذي هم فيه لم يترددوا في الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. وجاءهم الخبر أن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة وجمع لهم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يبالوا بذلك، بل خرجوا في أثر المشركين واستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. ووصفهم الله سبحانه وتعالى بما أورده المصنف رحمه الله هنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي المشركون قد جمعوا لكم بقصد استئصالكم والقضاء عليكم فلم يبالوا بذلك، فاخشوهم أي خافوا منهم فلم يبالوا بذلك، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي الله كافينا، حسبنا الله معناها الله كافينا ونحن متوكلون عليه ومفوضون أمورنا إليه سبحانه وتعالى. قالوا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم المتوكل عليه ومن تفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فبلغ المشركون خروج المسلمين في أثرهم فخافوا ورجعوا إلى مكة، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال وأدخلوا الرعب في قلوب الأعداء. وذلك قول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهكذا من كان على اليقين والثقة بالله والتوكل عليه لا تكون له إلا العاقبة الحميدة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما ساقه من أحاديث. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua yang juga merupakan contoh yang sangat tinggi tentang keimanan para sahabat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Yaitu orang-orang kaum mukminin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagian manusia berkata kepada mereka bahwasanya orang-orang itu kaum musyrikin, mereka telah berkumpul untuk membinasakan kalian, maka takutlah kalian wahai kaum mukminin kepada kaum musyrikin. Namun apa kata Allah? Fazadahum imana, mereka ditakut-takutkan, akan tetapi ya fazadahum imana, bahkan semakin bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su, dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala dialah pemilik karunia yang sangat besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat yang mulia ini dari surat Ali Imran ayat 173 dan 174 ya, menjelaskan tentang bagaimana kondisi sahabat yang penuh dengan keyakinan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini turun untuk menjelaskan bagaimana kuatnya iman para sahabat dan kuatnya hubungan mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini turun setelah terjadi peristiwa perang Uhud. Kita tahu peristiwa perang Uhud di mana banyak kaum muslimin yang terluka dan banyak yang meninggal dunia. Ya, terjadi apa yang terjadi pada peristiwa perang Uhud tersebut. Kaum muslimin masih penuh dengan luka. Ya, bahkan sebagaimana tadi kita sebutkan banyak yang meninggal dunia. Ya. Setelah itu keesokan harinya setelah kemarin perang Uhud, kemudian keesokan harinya, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati dan memotivasi para sahabat untuk bangkit kembali dan untuk mengejar kaum musyrikin.
Padahal kita tahu bahwasanya para sahabat dalam keadaan sulit tatkala itu. Ya. Baru saja banyak para sahabat yang meninggal dunia. Kemudian baru saja mereka terkena banyak luka. Ya. Namun Rasulullah SAW keesokan harinya langsung, setelah perang Uhud, keesokan harinya langsung memotivasi para sahabat untuk mengejar kaum musyrikin. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak mengizinkan seorang pun dari kota Madinah untuk ikut serta dalam pengejaran tersebut, pengejaran kaum musyrikin. Rasulullah tidak mengizinkan kecuali orang-orang yang ikut dalam perang Uhud. Mereka itulah yang berangkat bersama Nabi SAW untuk mengejar kelompok kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan tatkala itu, yang masih dalam keadaan kafir. Ya, kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, ayah beliau Abdullah ya telah meninggal dunia dalam perang Uhud, dan Jabir tatkala itu tidak ikut serta dalam perang Uhud karena dia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga adik-adik perempuannya. Ya, oleh karenanya tatkala dia minta izin untuk ikut serta bersama Nabi untuk mengejar rombongan pasukan kaum musyrikin, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kaum muslimin di suatu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Ya, Hamra'ul Asad, dan dalam sirah Nabawiyah ya terkenal yang disebut dengan perang Ghazwah Hamra'ul Asad, yaitu suatu gunung ya yang letaknya di daerah selatan Masjid Nabawi, ya di selatan kota Madinah, yang terletak setelah sekitar 20 km dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali, dari mikotnya penduduk Madinah. Dan dikatakan dengan Hamra'ul Asad karena itu merupakan gunung yang warnanya agak kemerah-merahan. Oleh karenanya setelah keesokan harinya setelah perang Uhud, kaum muslimin pun disemangati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi yang sangat sulit tatkala itu, mereka dengan penuh luka-luka, mereka pun bangkit dan kemudian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar pasukan Abu Sufyan, pasukan kaum musyrikin, hingga sampailah mereka ke tempat tersebut yang bernama Hamra'ul Asad. Ya, tadi saya katakan sekitar 20 km setelah Bir Ali, setelah dari mikot Ahlul Madinah. Tatkala mereka sampai di Hamra'ul Asad, ya disinilah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kaum mukminin yang mereka mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina stajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu wattaqau lahum ajrun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah ditimpa dengan luka parah. Mereka telah ditimpa dengan luka parah. Inilah para sahabat, meskipun dalam keadaan terluka, memenuhi panggilan Nabi untuk berangkat mengejar pasukan Abu Sufyan. Kemudian kata Allah, lilladzina ahsanu wattaqau lahum ajrun 'adzim. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Tatkala mereka berangkat sampai pada Hamra'ul Asad di sini, maka ya datanglah kabar dari pasukan kaum musyrikin bahwasanya Abu Sufyan ya, yaitu pimpinan pasukan kaum musyrikin tatkala itu, telah berniat untuk kembali menyerang kaum muslimin. Dan mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang kembali kaum muslimin tatkala itu. Dan mereka ingin menghabisi kaum muslimin tatkala itu. Ya, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yaitu para sahabat yang dikatakan kepada mereka bahwasanya innan nas qad jama'u lakum, sungguhnya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah berkumpul untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ya. Akan tetapi apa perkataan kaum muslimin, kaum mukminin tatkala itu? Perkataan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Inilah keyakinan para sahabat tatkala ditakut-takuti dengan hal tersebut, kata mereka, Allahu kafina, hasbunallah. Cukuplah Allah yang akan menjaga kami. Kami serahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling baik tempat untuk bertawakal, menyerahkan segala urusan. Itulah perkataan kaum mukminin tatkala dalam kondisi mereka terluka dan ditakut-takuti dengan bahwasanya kaum musyrikin telah berkumpul untuk menyerang mereka. Akhirnya tatkala sampai kepada Abu Sufyan kabar bahwasanya kaum muslimin telah berkumpul dan bersiaga siap ya menyerang kaum musyrikin, akhirnya Abu Sufyan dan kaum musyrikin pun merasa takut tatkala itu. Padahal mereka sebelumnya sudah sempat menang dalam perang Uhud. Akan tapi mereka takut tatkala itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun kabur kembali ke kota Mekah. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah." Maka akhirnya kaum mukminin pun kembali ya
kembali dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali mereka tidak ditimpa dengan keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar. Dan inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, buah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya tidaklah ada akibat bagi orang yang bertakwa dan yakin kepada Allah kecuali akibat yang indah dan akibat yang baik. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وذكر في الآية وصف الله بالحياة، وأنه عز وجل الحي الذي لا يموت، وأن التوكل يجب أن يكون على الموصوف بهذا الوصف وحده دون سواه، فالله وحده هو الحي الذي لا يموت. قد قال الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت، وهو الله وحده سبحانه وتعالى. أما من سوى الله فلا يخرجون في هذا الباب عن أمور ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وهذه الأقسام الثلاثة ليس شيء منها مستحق للتوكل، ليس شيء منها مستحقا للتوكل. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. الحي الذي سيموت لا يتوكل عليه، والحي الذي قد مات لا يتوكل عليه، والجماد الذي لا حياة له لا يتوكل عليه. وإنما يكون التوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة في هذا الباب، والتأمل في هذا الأمر ينفع الإنسان في صلاح عقيدته وصلاح توكله على الله سبحانه وتعالى. ولما مات نبينا عليه الصلاة والسلام خطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه خطبة مشهورة قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتوكل على الحي الذي لا يموت، والعبادة كلها للحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ونقرأ في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم هو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يعبد، وهو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini, ya, Allah mensifati dirinya dengan Al-Hayy, dengan sifat hayat. Hayat yang abadi, yang tidak akan mati selamanya. Dan hendaknya tawakal itu hanya diserahkan kepada Zat yang memiliki sifat seperti ini. Sifat kehidupan yang abadi yang tidak akan pernah, ya, diakhiri dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan bahwasanya selain Allah seluruh makhluk, ya, pasti akan binasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu pasti akan binasa, akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Kullu man 'alaiha fan." Sungguhnya seluruh yang ada di atas, ya, bumi ini seluruhnya akan binasa, akan sirna. Dan tawakal tidak boleh diserahkan kecuali kepada Zat yang Maha Hidup. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Hidup itu hanyalah Allah semata. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, kalangan makhluk, maka tidak akan keluar dari tiga kemungkinan.
jenis-jenis makhluk tidak keluar dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hayyun sayamut, yaitu makhluk yang masih hidup, namun suatu saat dia akan mati. Jenis makhluk yang kedua, hayyun qad mat. Makhluk yang dulu pernah hidup, akan tapi sekarang sudah meninggal, sudah mati. Adapun jenis makhluk yang ketiga, jamad la hayata. La hayata fi, yaitu benda-benda mati yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ketiga kelompok makhluk ini sama sekali tidak berhak untuk kita serahkan tawakal. Makhluk yang hidup dan akan mati tidak pantas, tidak berhak untuk kita bertawakal kepada model yang seperti ini. Kenapa? Dia akan mati. Apalagi hayyun qad mat, apalagi yang pernah hidup tapi sekarang sudah mati. Lebih-lebih lagi kita tidak boleh bertawakal kepada makhluk yang modelnya ini. Dia sudah mati meskipun dia pernah hidup tapi sekarang sudah mati. Dan yang lebih tidak boleh lagi kepada jamadat, kepada benda-benda mati yang sama sekali tidak memiliki kehidupan. Oleh karenanya ayat yang sangat agung ini ya menjelaskan tentang ya hendaknya kita bertawakal kepada zat yang maha hidup saja, yang kehidupannya abadi. Ya. Dan mengamati dan merenungkan ayat seperti ini sangat bermanfaat bagi iman seseorang. Lihatlah bagaimana tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Maka tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun berkhutbah dengan khutbahnya yang sangat masyhur, mengingatkan manusia. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah meninggal. "Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah adalah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Oleh karenanya sebagaimana tawakal hanya kepada zat yang Maha hidup, demikian juga ibadah-ibadah yang lain hanya diserahkan kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Oleh karena itu tatkala kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kita mengatakan huwal hayyul qayyum, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Dialah al-hayyu al-qayyum, dialah yang maha hidup, al-hayy. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang sama sekali tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Dialah satu-satunya zat yang maha hidup yang berhak untuk diserahkan ibadah dan berhak untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah makhluk, maka tidak berhak untuk kita bertawakal kepadanya apalagi beribadah kepadanya. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية فيها بيان عظيم شأن التوكل وأنه من موجبات الإيمان ومقتضياته، وأن المؤمن كلما قوي إيمانه قوي توكله على الله سبحانه وتعالى والتجاؤه إليه وحده عز وجل. ولهذا قال في الآية وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه وحده دون سواه، بتقديم المعمول على عامله، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب. فمعنى قوله على الله فليتوكل المؤمنون أي عليه وحده دون أن يجعل معه شريك. ومن كان متوكلا على الله وحده فهو موحد في توكله واستعانته وسيحصل المقصود، لأن الله كافي من توكل عليه ومعين من استنصر به. وأما من لم يتوكل على الله وحده وجعل مع الله الشريك فإنه لا يحصل شيئا ولا يكون ذلك بنافع الله، بل يوكل إلى ما توكل عليه مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hendaknya hanya kepada Allah kaum mukminin bertawakal. Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung yang menjelaskan tentang tawakal, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tawakal merupakan konsekuensi dari keimanan. Ya, merupakan konsekuensi dari keimanan. Bahwasanya seorang yang semakin kuat imannya, maka akan semakin tinggi tawakalnya, semakin tinggi iltija'nya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya tawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman,
Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kaum mukminun bertawakal. Di sini kalau kita perhatikan, Allah mendahulukan ma'mul daripada amilnya ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, tatkala kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, harusnya kita mengatakan kaum mukminin bertawakal kepada Allah ya. Kaum mukminin bertawakal kepada Allah. Tatkala didahulukan keterangan atau objek daripada predikat ya, dikatakan kepada Allah lah kaum mukminin bertawakal, maka dalam metode bahasa Arab ini memberikan faedah hasar, yaitu hanya pembatasan. Tatkala didahulukan hanya kepada Allah didahulukan daripada kalimat predikat bertawakal, maka jadilah maknanya dalam bahasa Arab hanya kepada Allah lah kaum mukminin bertawakal. Oleh karenanya ini peringatan bagi kita bahwasanya kita hanyalah menyerahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita berbuat syirik dalam masalah tawakal. Kita bertawakal kepada Allah dan juga bertawakal kepada makhluk. Ini tidak diperbolehkan. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka dia telah bertauhid dalam bab tawakal. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan juga bertawakal kepada selain Allah, kepada makhluk yang lemah, maka tawakalnya tidak bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan akan menjadikan dia bersandar kepada makhluk-makhluk yang sangat lemah tersebut. Makhluk-makhluk yang sangat lemah yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya dan tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya, apalagi untuk menolong makhluk yang lain. Dia makhluk sendiri yang kita bertawakal kepada makhluk tersebut ya. Ini merupakan kesyirikan. Makhluk tersebut sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Bagaimana lagi kemudian dia ingin menolong kita. Oleh karenanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. ثم أورد قول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، وذلكم إذا عزم المرء على أمر من الأمور بعد أن يفكر ويستشير، فإذا عزم على الفعل يتوكل على الله ليكون الله سبحانه وتعالى عونه وموفقه ومسدده. فقوله إذا عزمت أي بعد الاستشارة والتأمل على أمر من الأمور فتوكل على الله، يعتمد في فعل ذلك الأمر عليه وحده سبحانه وتعالى، وكن متبرئا من حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ختمت الآية بقوله إن الله يحب المتوكلين، أي يحب من توكل عليه، فالله يحب المتوكلين عليه ويعينهم ويسددهم في أمورهم ويوفقهم في شؤونهم جل في علاه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan jika engkau telah berazam, telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika seorang telah berazam, telah bertekad. Maksudnya apa? Yaitu setelah dia memikirkan atau berencana untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia sudah bermusyawarah ya dalam masalah ini untuk menjalankan rencananya. Jika dia telah bermusyawarah dan telah merenungkan, memikirkan rencana tersebut, dan dia sudah bertekad, berazam, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah saja. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongnya, agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkahnya, ya. Dan hendaknya dia berlepas diri dari segala makhluk-makhluk, dan dia tidak bertawakal kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tekad dan azamnya. Oleh karenanya ayat ini ya diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya Allah Subhanahu wa taala jika telah mencintai orang-orang yang bertawakal, mencintai orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepada mereka, akan meluruskan langkah-langkah mereka dan akan bantu mereka dalam menjalankan atau memenuhi tekad mereka. هذه الآيات الثلاث الأخيرة وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا عزمت فتوكل على الله كلها فيها أمر بالتوكل، والآية الثانية فليتوكل لام الأمر، فهي كلها في الأمر بالتوكل على الله. ولهذا ختم المصنف هذه الآيات الثلاث بقوله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على ذكر 3 آيات في ذلك، وإلا فإن الآيات الواردة في ذلك في الأمر بالتوكل في القرآن كثيرة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat yang tadi disebutkan ya,
Yang pertama adalah tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaknya engkau bertawakal ya. Di sini ada fi'il amr. Demikian juga yaitu fi'il perintah ya, karena di dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, yaitu fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkal. Di sini ada fal, lam di situ adalah lamul amr. Lam juga untuk menunjukkan perintah. Demikian juga fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika engkau sudah bertekad fatawakkal. Tawakal di sini adalah fi'il amr ya, ada wazin tafa'al ya, adalah fi'il amr, fi'il yang menunjukkan perintah. Jadi 3 ayat ini ya berisi tentang perintah kepada kita untuk bertawakal kepada Allah saja. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, setelah menyebutkan 3 ayat ini, Imam Nawawi berkata, wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk bertawakal banyak dan telah diketahui. Artinya beliau rahimahullah, Imam Nawawi hanya meringkas dan menyebutkan 3 ayat saja yang menunjukkan perintah terhadap tawakal, padahal ayat tentang tawakal sangatlah banyak ya. Hanya saja beliau menyebutkan 3 ayat yang menunjukkan perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى فهو حسبه أي كافيه، والحسب الكافي، فالله عز وجل كافي من توكل عليه. وقد مر معنا قوله قالوا حسبنا الله أي كافينا الله. فالذي يتوكل على الله وحده ويلتجئ إليه وحده يكفيه الله سبحانه وتعالى ما أهمه. وقد قال تعالى أليس الله بكاف عبده. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah yang berikutnya, yaitu faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ay kafi. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Artinya Allah akan memenuhi ya hajatnya, Allah akan memenuhi, cukup bagi Allah dan tidak perlu kepada yang lainnya. Artinya apa? Waman yatawakkal, barang siapa yang bertawakal, itu barang siapa yang bersandar kepada Allah dalam berusaha mencari manfaat untuk dirinya dan dalam rangka untuk menolak kemudaratan dari dirinya, maka Allah hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya. Cukup Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu yang lainnya. Telah lalu tatkala kita sebutkan tentang perkataan kaum mukminin, hasbunallah wa ni'mal wakil, perkataan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah bagi kami, tidak perlu yang lainnya, dan dialah sebaik-baik penolong. Oleh karenanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya tidak ada selainnya, maka Allah akan mencukupkan urusannya dan Allah akan memudahkan urusannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hambanya, yaitu memenuhi kebutuhan hambanya, menjaga hambanya ya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya untuk memenuhi kebutuhannya. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الآيات الكريمات بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الآية فيها بيان فضل التوكل وأنه صفة المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، لأن الله ختم هذا السياق بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا الذين كملوا إيمانهم من صفاتهم أنهم لا يتوكلون إلا على الله وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا هذا الأسلوب من أساليب الحصر كما سبق بيان ذلك. فالتوكل على الله وحده هو صفة المؤمنين الذين لهم الدرجات العالية ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وختم رحمه الله ذكره لهذه الآيات بقوله والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawakal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kaum mukminin, yaitu orang-orang yang tatkala disebut tentang Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, maka hati mereka pun menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika
dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, dan akan bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tawakal, ya, tentang keutamaan tawakal, dan menjelaskan bahwasanya sifat mukminin, kaum mukminin yang sempurna iman mereka, yaitu mereka tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman, keimanannya benar-benar sungguh-sungguh, yang hakiki, yaitu orang-orang yang tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah mengatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Dan ini sebagaimana tadi telah kita jelaskan, mendahulukan objek daripada predikat itu memberikan fungsi hasar, fungsi pembatasan, yang artinya tatkala kita katakan kepada Rabb mereka bertawakal, dalam bahasa Arab artinya adalah dan hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Allah mereka bertawakal, dan mereka inilah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi, dan mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan keutamaan yang banyak karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan wal ayatu fi fadlil tawakkul katsiratun ma'rufah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal banyak dan sudah diketahui. ثم أورد رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية، جملة من الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب العظيم، وسيكون الحديث عنها في لقائنا القادم، لكن نختم لقاءنا هذا بذكر خلاصة في حقيقة التوكل. فحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه لعبده، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فهذه هي حقيقة التوكل، اعتماد على الله وحده لا شريك له، مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها، دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع. والناس في هذا الباب منقسمون إلى طرفين وسط، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على السبب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكل على الله في نفس السبب. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، وفي قوله وتوكل على الله اعتماد على الله وتفويض للأمور إليه وحده. أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل اليقين وأهل التوكل، وأن يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang tawakal, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang tawakal, dan insyaallah pada pertemuan kita berikutnya kita akan menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Dan kita tutup pengajian kita kali ini dengan menyebutkan dari ringkasan atau intisari dari hakikat daripada tawakal. Apa itu tawakal? Hakikat dari tawakal yaitu amalan hati, yaitu beribadah dengan hati. Caranya bagaimana? Dengan menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan urusan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi hambanya. Kita meyakini hal itu. Jika seorang hamba telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan Allah itulah yang terbaik. Disertai dengan berusaha, dengan ikhtiar, berusaha menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan dan bersungguh-sungguh dalam usaha tersebut. Inilah hakikat daripada tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hati ini bersandar kepada Allah saja, tidak berbuat kesyirikan,
disertai dengan berusaha menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan. Dan tidak melanggar, ya jangan sampai kita hati diserahkan kepada Allah, tapi kita melakukan sebab yang tidak diperintahkan. Sebab yang diharamkan dalam syariat. Ini namanya bukan tawakal. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengambil sebab yang diperintahkan atau dibolehkan dalam syariat. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ya, ada 3 model dalam masalah tawakal. 2 model yang keliru dan 1 yang di tengah. Adapun model pertama yang keliru, yaitu orang-orang yang mereka ya tidak mempedulikan sebab. Mereka tidak melakukan sebab, mereka tidak mau ikhtiar. Kata mereka, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebab. Model yang kedua juga yang keliru, yaitu orang yang tidak bertawakal sama sekali. Dia hanya memperhatikan sebab, lupa bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya perhatiannya kepada sebab, seakan-akan sebab itulah yang akan mendatangkan akibat. Adapun kelompok yang tengah, yang benar, yaitu kelompok yang mengetahui bahwasanya hakikat daripada tawakal tidak mungkin ya, bisa dilaksanakan kecuali dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melakukan sebab disertai dengan tawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab tersebut. Dan perkara ini telah dikumpulkan dalam suatu hadis atau dalam banyak nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak tentang 2 syarat ini, yaitu pertama bersandar kepada Allah dan yang kedua melakukan sebab. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Hendaknya engkau semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi engkau dan beristi'analah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Nabi mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uk," hendaknya engkau semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi engkau, maka ini adalah perintah untuk melakukan sebab yang bermanfaat bagi kita, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk semangat, untuk bersungguh-sungguh. Kemudian jangan lupa kata Nabi SAW, wasta'in billah, dan hendaknya engkau beristi'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusanmu kepada Allah tatkala engkau melakukan sebab dan menyerahkan akibatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat daripada tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, Ustaz. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis. Kami berikan kesempatan, Ustaz, kami akan bacakan satu penanya yang akan diajukan untuk di kesempatan waktu kita yang 5 menit di penghujung acara kita. Dari Abu Suhailah di Bogor, ya Ustaz. Ya Syekh, bolehkah bagi kita untuk membagi-bagi kedudukan para sahabat sesuai dengan tingkat keimanan, tingkat tawakal, serta ketakwaan, kemudian juga waktu masuk Islamnya mereka, sehingga bila terjadi khilaf di antara para sahabat, maka diberikan perhatian atau penghargaan lebih bagi sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, semisal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dibanding dengan sahabat yang terlambat atau belum masuk Islam dari awal, semisal Abu Sufyan radhiyallahu an, yang sebagaimana Ustaz Syekh sampaikan tadi bahkan sempat memerangi kaum muslimin. Jazakallahu khairan ya Syekh. هذه المسألة محسومة عند أهل العلم، والمفترض في كل مسلم أن يعول في هذا الباب على قول أهل العلم وكلامهم المبني على قواعد متينة وأصول عظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأولا من حيث مكانة الصحابة وفضل الصحابة وعدالة الصحابة فهذا أمر ثابت ويؤمن به أهل الإيمان، يعرفون لهم فضلهم ومكانتهم، وأيضا في الوقت نفسه يؤمنون بالتفاضل بينهم، وأن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للشواهد الكثيرة والدلائل العديدة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم وأهل السنة يؤمنون بذلك، يؤمنون بفضل الصحابة ويؤمنون بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا يؤمنون بالتفاضل بين الصحابة وأنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة. وأما ما يتعلق بما شجر بين الصحابة
فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. وأهل السنة قاعدتهم في هذا أنهم لا يخوضون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل يقولون تلك أمور وجدت وأيضا فيها أخبار رويت بغير حق وبغير عدل، فما ثبت من ذلك من كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فهذا الذي ينبغي تجاه هذا الأمر، والله أعلم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan seperti ini, masalah khilaf yang timbul di antara para sahabat, seperti contohnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, maka hendaknya setiap muslim kembali kepada perkataan para ulama, karena masalah ini setelah dibahas secara tuntas oleh para ulama, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah menjelaskan permasalahan dengan secara tuntas. Yang pertama perlu kita ingat bahwasanya para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, dan mereka memiliki kemuliaan, keutamaan, dan keutamaan mereka telah diketahui oleh kaum mukminin. Ya, para kaum mukminin, kaum muslimin, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengetahui tentang keutamaan para sahabat, dan mereka juga meyakini bahwasanya para sahabat bertingkat-tingkat, tidak pada satu tingkatan. Ya, mereka bertingkat-tingkat, dan yang paling mulia di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena dalil yang begitu banyak, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tapi kita meyakini para sahabat bertingkat-tingkat. Ya, dan mereka adalah para sahabat adalah udul, ya, dan mereka adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah direkomendasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Adapun perkara yang berkaitan tentang khilaf atau pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, ya, maka kita meyakini bahwasanya para sahabat, ya, mereka tidaklah maksum, ya, mereka juga punya kesalahan, ya. Apa yang jika ijtihad mereka benar, maka mereka mendapatkan pahala, 2 pahala. Dan jika mereka salah, ya, maka mereka tetap mendapatkan 1 pahala dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak terlalu berdalam-dalam dalam mengurusi pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang para sahabat, riwayat-riwayat yang tidak adil, riwayat yang tidak benar, riwayat-riwayat yang dusta, ya. Adapun kalau ada riwayat-riwayat yang sahih, oleh karena jika kita melihat riwayat-riwayat tentang pertikaian para sahabat, kita harus mencari riwayat yang sahih saja. Mencari riwayat yang sahih saja. Kalau ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kesalahan sahabat, ya, tentang kesalahan sahabat, maka kita meyakini para sahabat bukanlah orang yang maksum. Para sahabat juga keliru, ya. Akan tetapi, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim berijtihad maka dia benar dan mendapatkan 2 pahala, dan jika dia salah mendapatkan 1 pahala. Itu pun kita yakini kepada para sahabat. Kalau kita yakini tersebut kepada para ulama yang mereka di bawah para sahabat, kalau mereka salah berijtihad mereka tetap mendapatkan 1 pahala, apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Jika mereka benar maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan jika mereka salah maka mereka tetap mendapatkan 1 pahala, sementara kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah Allah mudahkan bagi kita untuk kita bersua lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.